Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan CSS Battle selanjutnya. Terakhir kemarin kita sudah menyelesaikan CSS Battle nomor 6, Missing Slice. Ini ya, kemarin. Saat ini kita coba lanjut ke next case lagi, yaitu yang nomor 7, Leafy Trail. Oke, langsung aja ya. Kalau menurut saya, ini sebenarnya kita pakai satu div aja, dimana bayangan yang selanjutnya ini kita pakai box shadow aja. Jadi kira-kira seperti ini. Pertama-tama kita biasa reset dulu. Kita jangan lupa kasih background. Setelah itu benar, kita pakai satu div ini aja, kita atur aja. Sepertinya ini 200 kayaknya ya, 150 bener, 150 juga. Dengan backgroundnya ini background kuning. Nah, di sini kita untuk bisa membentuk gambar seperti ini kita pakai border radius, dimana posisi yang atas sebelah kirinya kita kasih 75 px, kemudian yang atas kan kita kasih 0, 75 px, 0 lagi. Coba kita bikin 150, 100 mungkin, artinya 100 ya, 100. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menempatkan dia di posisi sini? Kita bisa pakai relatif atau pakai absolute. Kalau pakai absolute lebih enak, kita kalau pakai absolute ini, kalau kita pakai kita nyebutnya keyword ya, keyword right 20 gitu ya, maka dia mulainya dari kanan ini 20 itu misalnya. Itu kalau relatif, kita kalau ketik 20 itu malah barangnya ini malah ke kiri, mulainya bukan dari kanan tuh, dia langsung ke kiri bukan dari kanan. Makanya kita pakai absolute aja. Sepertinya itu 50, coba 75 kayaknya. Topnya kita kasih 100, 780, 75 juga berarti ya, bener kan? Nah, sekarang bagaimana untuk gambar-gambar selanjutnya? Ini kita pakai box shadow aja, box shadow. Mulai X-nya kita geser 50 px, Y-nya tetap 0. Oh, berarti minus 50 px. Itu. Iya benar. Langsung warnanya aja nggak apa-apa. Soalnya kita nggak ngatur blur sama ngatur ketebalannya, langsung aja. Nah, selanjutnya untuk bayangan yang ketiganya ini kita langsung aja pakai koma. Minus 100. Bergeser ke 100 gitu ya. Pakai background ini. Oh, udah kita begini.
hasilnya seperti itu. Oke, kita coba submit. Match-nya berapa persen? Coba lagi. 100%. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut langsung ke case yang ke-8. Case yang ke-8. Walking crazy. Menurut saya ini bagaimana? Menurut saya ini kita bikin dulu gagangnya ini kayaknya ya. Gagangnya, terus tengahnya ini kita bikin 3 div aja mungkin ya. Kita bikin 3 div. Ini gini bisa nggak sih? Nggak bisa ya. Jadi kita bikin 3 div. Kita reset dulu ya background. Seperti biasa kita reset dulu bodinya aja. Kita reset margin 0. Backgroundnya kita kasih biru muda. Sementara satunya lagi kita kasih ini. Ini kita namain aja pakai ID. Misalnya bawah gitu ya. Bawah. Kita pakai ID bawah. Kita taruh dia di bawah. Position. Kita bikin ininya dulu ya, gagangnya dulu. Absolute. Width-nya sepertinya 20, coba. Ya, masuk. Height-nya 100. Nah, ini kita taruh ke tengah bawah. Tengah bawah berarti bottomnya kita kasih 0. Terus 50% kita taruh 50% dari kiri. Kenapa dia nggak pas, nggak ke tengah? Karena ini harus transform dulu. Setelah kita taruh dia 50%, mulai dari 50%, berarti setengahnya mulai dari sini ke sini. Setengahnya dia akan di sini. Kita geser dia 50% lagi ke kiri. Seperti itu. Nah, dia akan pas posisinya di tengah. Setelah itu kita bikin gambar tengahnya ini. Kita bikin ke tengah gitu ya. Coba kita bikin kelas center. Bikin kelas center. Ini center. Biar nengah gitu ya, biar seperti itu. Bawah, setelah itu kita bikin ID tengah. Tengah ini kita bikin satu apa itu ya, nyebutnya tengah itu ya. Kita nyebutnya apa ini? Ya inilah ya, tengah bagian garpu ya, bagian garpu tengah lah ya. Kenapa nggak muncul?
ini ada yang salah. Nah ya gitu. Coba ini kita jangan ID tapi kelas juga. Ternyata dia nggak mau karena ini masih ID. Nah, position absolute telepon center C gitu aja ya, kita coba ganti C. Bottom with hey, ternyata nggak mau ya kayak gitu ya. Berarti posisinya ini harus di sini, ternyata nggak mau. Salah saya, maaf salah. Ini kan titik ya, kelas bawah kelas C. Nah seperti ini. Kok nggak mau nengah, kayaknya ada yang salah ini. Apanya ini? Bawah. Position absolute. Kok nggak mau ya? Bukan apa-apa, backgroundnya nggak ada. Ini harusnya bisa ini kayak gini nih. Bagi posisi absolute aku berarti ini tengah. Tapi kok nggak mau? Nah itu harusnya bisa kan. Oke udah ya, dia posisi tengah. Terus yang satu lagi ini kita bikin lingkaran, bagian tengahnya ini tengah, kita bikin widthnya ini sekitar 200 itu ya. Sampai 150 kayaknya nggak bisa. 120 kita taruh tengah dulu lah ya. Bottom 50 px kayak gitu. Widthnya 130 kayaknya ya. Nah ini kita kasih border radiusnya 0 0 60
60. Bener ya, 60 px. Kayaknya bukan 60 nih, setengahnya kan 65 ya. 65. Sama nggak sih? Kayaknya ini 135 ini apa? Ya ini baru bener 135 nih. Oke, udah bagian tengah, udah. Sekarang bagian bawah. Nah, ini agak tricky nih yang bagian atas nih. Ini kita bikin kayak gimana ya? Atas. Atas ini kita bisa pakai flag. Coba pakai flag ya. Jadi ya, kalau pakai flag berarti di sini harus ada. Nah, ini kita kasih dulu bawah atas. Backgroundnya kita kasih red dulu ya. Kita nyoba dulu. Kita tes dulu. Kita kasih topnya sepertinya 75 px, atas 50 berarti. Tingginya 120, kurang 120 bukan 130, 110. Nah, pas ya 110. Nah, kita tinggal gitu. Kita bikin ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 7 ya kan? Kita bikin 7 nggak usah background, kasih kita kasih 7 ya. Background. Kenapa kita hilang backgroundnya? So, saya nggak ingin ada background di situ. Pas banget ya, masuk background dulu ya. Nah, sini kita bikin 7 div. Dua, tiga, empat, lima, enam, 7 div. Displaynya flag. Atas div kita kasih backgroundnya ini widthnya flagsnya
auto kayak gitu. Habis itu ininya border radiusnya kita kasih 7 dibagi, ini kayaknya 140 ya masih kayaknya ya kan, 135 dibagi 7 berapa, itu 35 dibagi 7 nggak asik kan kalau 140 gitu kan pas kan ya. Ini kayaknya 440 ini mungkin nih. Ini 140 bagi 7 kan 20 kan. Nah, iya ini 10 px. Nah, seperti itu. Seperti biasa ini kita kasih NTH yang ganjil dulu. Ganjil. Sementara yang genap kita kasih warna ini. Nah, itu ya kan 140 ini. Soalnya pembagiannya biar pas. 40 berarti di sininya 70. 70. Sepertinya gini lah. Udah bener nih. Gak sama sih, tapi ya hampir sama lah. Coba kita submit ya. Submit. 100%. Alhamdulillah sama. Padahal gerak dia kalau yang di sini. Kalau kita gerakin ke sini, tuh kan gerak. Tapi ya apa lah. Itu udah selesai ya. Yang ke-8 sudah selesai. Oke, gimana? Kita lanjut lagi. Lanjut lagi lah ya. Nanggung 4 lagi. Nomor 9. Nomor 9 ini bagaimana? Nomor 9 ini nomor 9 ini kayaknya kita bikin 2 div aja. 2 div. Seperti biasa kita reset dulu. Backgroundnya kita kasih warna ini. Dulu lah. Maaf. Nah, ini kita bikin 2 div. Backgroundnya ini kasih kita ini. Kita bikin langsung kotak yang tengah ini. Ya, persegi panjang yang tengah ini langsung kita jadikan background di body aja. Linear. Gradient. Warna pertama kita kasih warna ini sekitar berapa persen ini, itu 25% lah ya. Terus yang warna yang kedua kita kasih ini 25% sampai 75%. Nah, warna yang terakhir kita kasih warna ini lagi 75% sampai 100%. Pas kan? Nah, baru yang lainnya ini kita bikin backgroundnya adalah background ini. Marginnya auto. Nanti nggak sampai 100, kita geser 50. Terus
ininya border radius 50%, karena kita maunya center vertikal sama vertikal horizontal, kita pakai 50%, right 50%, kita pakai transform tadi ya, minus 50%, minus 50%. Ini jangan lupa positionnya. Call right top. Sudah pas. Nah, ini div yang pertama. Ini kita kasih nama chat yang pertama. Sebenarnya bisa kita ngasih nama ini misalnya gitu ya, misalnya circle gitu, bisa nggak ya? Kita coba. C ya, bisa. Nah, terus satunya lagi ini div D, kita bikin kotak ini. Kotaknya gimana? Sama, ini kita bikin ke tengah. Habis itu kita bikin kotakan ini. Misalnya kita kasih warna red dulu. 150 misal. 50 ya kayaknya ya. 150, terus kita selain kita translate, kita juga rotate 45 derajat gitu. Nah gitu. Oke, warnanya kita kasih ini, backgroundnya dari merah kita ganti ini. Nah gitu ya, karena dia posisinya di atasnya ini biar bisa dia nah, biar kita nggak ngatur z indexnya gitu. Jadi kita selama dia masih di atas ini, posisi paling atas itu berarti z indexnya paling rendah. Setelah posisi ke bawah z indexnya juga paling tinggi gitu. Terus ini kita kasih box shadow. Box shadow-nya ini XY-nya nggak ada ya, blur-nya juga nggak ada, tapi kita tambahkan ketebalannya itu sekitar berapa itu? 30 kali 50 berarti. Cakep. Pas kayaknya. Warnanya adalah seperti warna background body. Oke. Cocok ya. Kita coba submit. Kita langsung lanjut aja biar nggak menyita waktu ke kasus yang ke-10. Oh, ini agak repot juga ini ya. Gimana caranya ini? Ini kayaknya kita bikin 3 div mungkin. Pasti biasa kita reset dulu. Backgroundnya kita kasih ungu seperti itu. Kemudian
ini displaynya kita bikin flag aja seperti itu, dimana kita posisikan dia di tengah. Justify kontennya, vertikalnya kita ganti, horizontalnya kita ganti ke tengah, terus kita kasih ke tengah juga kayak gitu. Nah, kita atur itu udah bener, ini width-nya 100 ya kan. Nah, hanya saja kita bikin tengah div ini ada semacam ini buletannya ini loh. Jadi kita ada satu div lagi di sini. Saya penasaran kalau div kelasnya misalnya circle gitu ya. Copy di sini. Jadi idenya saya pingin ini nanti kan udah di tengah. Udah di tengah, nanti kita kasih bulat-bulatannya. Nah, untuk ngatur dia tinggi yang sebelah tangan lebih tinggi, nanti kita pakai margin, bisa nggak, kita belum tahu ya, kita coba dulu. Nah, ini kelas circle. Ini kita bikin box sizingnya border box aja ya. Jadi kita tahu bahwa ini width-nya 100 gitu ya. Jadi kita langsung tahu ketahuan 100 gitu. Height-nya juga 100. Warnanya kita kasih dia warna langsung aja, kita kasih warna itu. Ini warnanya ini bro. Warnanya jangan itu, ini kuning. Nah, cuman ini kita kasih positionnya, position absolute, karena lingkaran ini di dalam div ya, di dalam div yang pertama ini kita kasih ke absolute, terus habis itu topnya kita kasih minus 50% gitu misalnya, atau topnya kita kasih 0 gitu, atau setengahnya ya 50 gitu. Ini terhadap apa ini salah, ini kita kasih dulu di sini positionnya relatif. Nah, ini 50 terhadap apa gitu kan, minus 50% terhadap div. Nah, gitu. Jadi kalau kita mau memposisikan absolut terhadap parentnya, ini kan childnya ya, kelas ini ya, classical kan childnya dari parent div. Kalau kita pengen memposisikan absolut terhadap parentnya, itu kita kasih di atasnya posisinya relatif atau statik, sama sebenarnya, nggak salah. Oh, salah ya, itu emang harus relatif kayak gitu, posisinya harus relatif. Udah 50. Nah, kita bikin border radiusnya 50%. Terus habis itu kita kasih box shadow-nya 20 px. Seperti itu. Kenapa box size-nya nggak jalan? Coba kita taruh dia ke sini.
box sizing border box, ternyata nggak mau ya, berarti ini harus 80. Coba enam puluh, 70, 30. Ini benar 20. Left-nya ini 0. Oh, apa nggak mau ya? Sebenarnya ini udah bener, yang circle ini adalah 100 bukan 70. Karena ini kalau boxside bukan boxside ya, border ya. Bordernya kita kasih 20 px solid. Nah, gitu. Ya, bener ya. Nah, sekarang posisi divnya ini kita perpanjang warna kuningnya, jadi kita bikin dia misalnya tingginya 250 tuh. Circle-nya kok nggak ngikut. Nah, itu ngikut 200. Nah, itu ngikut 180. Ntar ya, topnya ini kita bikin minus 50 px gitu ya. Nah, dia nggak bisa pakai persen ya, harus pakai pixel ya. Nah, kayak gitu. Sekarang kita atur div-nya ini, jangan ya, div-nya ini kita atur misalnya topnya bottom ya. Kita pakai margin aja karena dia positional relatif. Kalau relatif ini bisa pakai top sih, pakai top dia biar bisa digeser ke bawah misalnya 100 px gitu ya, ke 20 px, 30 px, 40. Nah, pas kan 20 px. Habis itu kita kasih div yang ganjil, kita kasih topnya 100. Kita bedakan ini yang ganjil, ini yang kenapa jadinya kayak gitu.
Bentar. Soalnya ini div-nya kan banyak, bro. Kita kasih nama berarti ya. Ini kita kasih nama kelas. Kelasnya apa? Query misalnya ya. Karena div-nya ini kita anggap sebenarnya kita maunya div yang paling depan, yang paling parent ini. Tapi ternyata div-nya di sini di dalam juga ada gitu. Jadi kita nggak bisa bedain. Makanya ini kita kasih nama square. 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 Hmm. Pusing dia. Oke, pusing kita jadinya sekarang. Ini square nggak pakai ganjil genapan lah ya. Kita pakai ini seperti ini. Position relatif kayak gitu. Nah, seperti itu kan. Bisa kan? Ini kurang tinggi, height-nya kita kasih 200. 220. 200. Topnya kita kasih 50. Ya, cakep. Tinggal yang ini kasih topnya kita kasih 200. 150. Nah, gitu. Udah bener ya, tinggal kasih warnanya ini deh. Lingkaran yang ini. Bisa aja nih. Circle. Circle yang genap. Kita kasih backgroundnya balik. Backgroundnya itu yang ini. Backgroundnya warna ini. Terus bordernya warna orange. Seperti itu. Kok nggak berubah? Berarti circle-nya ini harus bikin 2 juga nih. Maaf ya. Maaf ya, Bu. Seperti itu. Kok nggak berubah ya? Circle. Circle kan? Circle. Oh. Bukan dia, bro. Dia kan cat ya. Dia harus pakai ini. Bukan pakai yang cat. Yang off type. Nggak bisa ya. Berarti
berarti nggak bisa gitu. Kenapa kita nggak bisa seperti itu? Karena NTH child sama of type itu kalau dia satu sibling ya, istilahnya sibling, satu sibling ya istilahnya. Berarti karena kita nggak bisa seperti itu, maka kita harus membuat seperti ini. Circle ada seperti ini, tapi kita bikin ini. Kita berdasarkan ini aja. Square yang even, ya. Square yang even, terus catnya kita kasih itu. Nah, seperti itu. Kita hilangin aja lah. Nah, kayak gitu. Sama ya. Oke. Jadi gitu ya, untuk NTH child atau NTH of type itu harus satu sibling. Kenapa nggak bekerja circle ini pakai NTH? Karena dia nggak satu sibling antara div circle yang di sini sama di sini. Beda gitu, kita beda parent. Oke ya, seperti itu. Oke, kita submit. Mantap. Oke, video kali ini sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjut lagi ke case yang ke-11, 12, dan seterusnya di next video. Begitu dulu, semoga ada ilmu yang bisa dipetik dari video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Selamat pagi, selamat siang.